Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor episode 10, di mana kali ini Dr. Kalu akan dipecat sedangkan Dr. Murphy akan menghilang. Penasaran dengan ceritanya? Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya Dr. Andrews, Dr. Melendez, Dr. Kalu, Dr. Brown, dan Dr. Murphy sedang membicarakan seorang pasien VIP yang bernama Bobby. Bobby menjadi pasien VIP karena ia adalah seorang atlet e-sport profesional. Bobby ini memerlukan rekonstruksi sendi di bagian siku dan memerlukan 2 orang untuk membantu melakukan operasi itu bersama Dr. Andrews dan Dr. Melendez. Dr. Kalu, Dr. Murphy, dan Dr. Brown sangat ingin ikut dalam melakukan operasi tersebut. Namun karena yang dibutuhkan 2 orang sehingga akan dilakukan pengundian untuk siapa saja yang akan menemani Dr. Andrews dan Dr. Melendez. Siapa saja yang tidak terpilih untuk menemani Dr. Andrews dan Dr. Melendez akan menemani Dr. Coyle melakukan fasiotomi kaki. Akhirnya Dr. Kalu, Dr. Brown, dan Dr. Murphy melakukan pengundian tersebut. Hasilnya adalah Dr. Kalu dan Dr. Murphy menemani Dr. Melendez dan Dr. Andrews, sedangkan Dr. Brown menemani Dr. Coyle. Saat Dr. Kalu, Dr. Murphy, Dr. Melendez, dan Dr. Andrews ingin menemani pasien VIP, tiba-tiba saja Dr. Murphy mendapatkan sebuah pesan dari Dr. Glassman. Dr. Murphy akhirnya langsung meninggalkan mereka bertiga dan menemui Dr. Glassman. Ternyata Dr. Glassman telah bersama pelatih kehidupan untuk Dr. Murphy yang bernama Dr. Melissa. Dr. Melissa ini memiliki gelar doktor dalam psikologi kognitif, di mana psikologi kognitif ini adalah ilmu psikologi yang lebih mendalami pada bagian proses mental seperti perhatian, penggunaan bahasa, daya ingat, persepsi, pemecahan masalah, kreativitas, dan pola pikir. Namun Dr. Murphy dengan tegas mengatakan bahwa ia sama sekali tidak nyaman bertemu dengan Dr. Melissa. Dr. Murphy merasa sangat tertekan dan memutuskan untuk pergi keluar ruangan meninggalkan mereka. Lalu kita diperlihatkan Dr. Kalu, Dr. Melendez, dan Dr. Andrews telah selesai memeriksa Bobby dan sedang menyampaikan keadaan dari Bobby yang akan dilakukan operasi pada siku Bobby. Tiba-tiba saja datang Dr. Murphy yang sangat gelisah langsung memeriksa kembali Bobby. Saat Dr. Murphy ingin menjelaskan hasil pemeriksaannya, langsung dipotong oleh Dr. Melendez bahwa mereka telah melakukan pemeriksaan dan akan dilakukan operasi pada Bobby. Akhirnya Dr. Melendez, Dr. Andrews, dan Dr. Kalu meninggalkan Dr. Murphy. Saat Dr. Murphy ingin pergi meninggalkan tempat itu, tiba-tiba saja Bobby memanggil Dr. Murphy. Bobby menanyakan kenapa Dr. Murphy diam saja saat para dokter memotong pembicaraannya sehingga Dr. Murphy terlihat seperti orang bodoh. Bobby juga menyimpulkan bahwa para dokter itu tidak ada yang menghormati Dr. Murphy. Bobby menyarankan Dr. Murphy bisa mencari cara agar para dokter menghormati dirinya walaupun Dr. Murphy autis. Lalu kita diperlihatkan Dr. Kalu, Dr. Murphy, Dr. Andrews, dan Dr. Melendez melakukan operasi pada siku Bobby. Saat melakukan operasi, tiba-tiba saja Dr. Kalu mencoba mencari muka kepada Dr. Andrews dengan memuji artikel yang dibuat oleh Dr. Andrews. Dr. Murphy yang termakan omongan Bobby sebelumnya mencoba mencari muka kepada Dr. Melendez dengan memuji rambut dari Dr. Melendez agar usulnya didengar. Hal itu membuat Dr. Melendez aneh karena Dr. Murphy tidak seperti biasanya dan juga menyadari bahwa Dr. Kalu sedang mencari muka kepada Dr. Andrews. Lalu Dr. Murphy mengajukan usul yang ia analisa tadi namun dipotong oleh Dr. Melendez, yaitu melakukan uji hantaran saraf untuk mencegah kerusakan saraf. Dr. Melendez lagi-lagi dengan tegas mengatakan hal itu tidak perlu dilakukan. Tiba-tiba saja Dr. Andrews yang telah dipuji oleh Dr. Kalu meminta agar Dr. Kalu menggantikan Dr. Melendez melakukan operasi tersebut. Dr. Andrews berdalih bahwa ia ingin Dr. Kalu diberikan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Akhirnya Dr. Kalu melanjutkan operasi pada Bobby. Mendengar keputusan itu membuat Dr. Murphy semakin yakin pada omongan Bobby bahwa dirinya tidak dihormati. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown sedang menjelaskan kepada Dr. Coyle apa yang dialami oleh pasien mereka yang bernama Michelle. Michelle mengalami sindrom kompartemen, yaitu pembengkakan pada bagian kompartemen seperti jaringan otot, pembuluh darah, dan saraf. Michelle mengalami sindrom kompartemen pada kakinya akibat terlalu keras dalam berlatih dalam olahraga bersepeda. Mendengar hal itu, Dr. Coyle menyimpulkan bahwa Dr. Brown sangat cerdas dan teliti, sehingga Dr. Coyle memberikan kuasa kepada Dr. Brown untuk melakukan pemeriksaan Michelle. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown sedang melakukan pemeriksaan pada kaki Michelle. Dr. Brown menyimpulkan bahwa kaki Michelle harus dilakukan operasi dengan cara mengiris bagian kakinya untuk mengurangi ketegangan pada otot Michelle.
Namun saat Dr. Brown melakukan pemeriksaan, Dr. Cole seperti memperhatikan Dr. Brown secara tidak wajar. Lalu operasi pada kaki Michelle pun dimulai. Namun Dr. Cole sangat mempercayakan semuanya kepada Dr. Brown dan membuat Dr. Brown merasa aneh dengan tingkah Dr. Cole. Akhirnya operasi pun selesai dan terlihat Michelle telah keluar dari ruang operasi. Dr. Brown pun sedang mencoba melakukan pemeriksaan pada Michelle yang telah selesai dioperasi sambil ditemani oleh Dr. Cole. Namun Dr. Cole terlihat makin aneh setelah menyentuh punggung Dr. Brown sambil memujinya. Dr. Brown menerima perlakuan itu semakin risih terhadap Dr. Cole. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown menemui Dr. Kalu dan Dr. Murphy untuk meminta tukar pasien. Dr. Brown mencoba menjelaskan bahwa ia sangat risih dengan tingkah Dr. Cole yang menepuk punggungnya dengan sangat aneh. Dr. Kalu yang sebenarnya sangat dekat dengan Dr. Brown dan pernah melakukan hubungan seksual malah mengatakan hal itu adalah hal wajar untuk membangun hubungan yang baik. Dr. Brown kecewa mendengar hal itu keluar dari mulut Dr. Kalu dan mencoba meminta tukar pada Dr. Murphy. Dr. Murphy menolaknya karena menurutnya Bobby memiliki nasihat-nasihat yang bagus. Akhirnya Dr. Murphy dan Dr. Kalu meninggalkan Dr. Brown. Lalu kita diperlihatkan detak jantung dari Michelle tiba-tiba meningkat dan akhirnya Dr. Brown langsung menanganinya dengan cepat. Dr. Cole datang dan langsung membantu Dr. Brown dan mempercayakan semuanya kepada Dr. Brown. Akhirnya Michelle dapat ditolong walaupun belum sadarkan diri. Saat di ruangan pasien yang hanya ada Dr. Brown, Dr. Cole dan Michelle yang tak sadarkan diri. Dr. Cole mencoba mengajak minum bersama namun hal itu ditolak dengan tegas oleh Dr. Brown. Namun Dr. Cole semakin kurang ajar dengan mengatakan hal-hal yang tidak pantas kepada Dr. Brown. Tentu saja Dr. Brown sangat marah kepada Dr. Cole dan hendak meninggalkannya. Dr. Cole mengancam akan melaporkan Dr. Brown dengan alasan tidak mengikuti perintahnya dan langsung meninggalkan Dr. Brown. Ternyata Dr. Brown mengadu kepada Dr. Kalu yang telah dilakukan oleh Dr. Cole. Dr. Kalu yang sangat geram menemui Dr. Cole di ruang loker tanpa sepengetahuan Dr. Brown. Dr. Kalu mengancam Dr. Cole yang akan menghajar dirinya jika Dr. Cole masih berani macam-macam kepada Dr. Brown. Dr. Kalu pun meninggalkan Dr. Cole. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy sedang ingin naik bis untuk pulang ke apartemennya. Namun Dr. Murphy terlihat sangat gelisah karena ia tahu bahwa Dr. Melissa ada di apartemennya dan akan melakukan pelatihan kehidupan. Akhirnya Dr. Murphy memutuskan tidak pulang ke apartemennya dan menginap di rumah sakit. Dr. Murphy tidur di ruang kebersihan dan mengabaikan pesan dari Dr. Glassman yang menyuruhnya pulang dan mengikuti pelatihan. Esok paginya Dr. Murphy kembali kerja dan tanpa sengaja bertemu dengan Dr. Glassman. Dr. Glassman pun menyadari bahwa Dr. Murphy tidur di rumah sakit untuk menghindari Dr. Melissa. Dr. Glassman terlihat sangat marah namun Dr. Glassman memberikan penawaran kepada Dr. Murphy. Penawarannya adalah Dr. Murphy menemui Dr. Melissa sebanyak 3 kali saja dan Dr. Glassman akan membelikan speaker untuk TV milik Murphy yang sangat ia idam-idamkan. Dr. Glassman juga mengatakan jika setelah 3 kali pertemuan Dr. Murphy tetap tidak suka dengan Dr. Melissa, maka Dr. Melissa akan pergi serta Dr. Glassman tidak akan membahas pelatihan kehidupan lagi. Dr. Murphy akhirnya setuju dengan tawaran tersebut. Lalu kita diperlihatkan Dr. Kalu, Dr. Murphy, Dr. Melendez, dan Dr. Andrews sedang memeriksa keadaan Bobby yang telah dioperasi. Dr. Andrews menyampaikan bahwa operasi berjalan dengan baik dan Bobby dapat bertanding e-sport lagi dalam beberapa minggu kemudian. Namun Bobby sangat kecewa mendengar bahwa Dr. Murphy hanya membersihkan bekas operasi sedangkan dokter yang lain melakukan operasi pada dirinya. Dr. Murphy yang sebenarnya masih ingin menyampaikan hasil analisanya menjelaskan bahwa otot dari Bobby sangat lemah dan suhu tubuh yang tinggi bisa membuat sklerosis ganda. Dr. Murphy akhirnya meminta agar Bobby harus melakukan MRI. Dr. Melendez yang mendengar hal itu sangat kesal dan mengatakan kenapa ide tersebut dibahas lagi. Dr. Melendez juga mengatakan bahwa tidak akan dilakukan MRI. Dr. Murphy ngotot bahwa harus dilakukan MRI dan mengatakan bahwa Dr. Melendez tidak menghormatinya. Tiba-tiba Dr. Kalu menengah perdebatan Dr. Melendez dan Dr. Murphy dengan mengatakan bahwa Bobby adalah pasien VIP sehingga tidak masalah dilakukan MRI sehingga hal itu membuat Bobby terkesan dengan mereka. Dr. Andrews yang memiliki jabatan tertinggi di antara mereka berempat sekaligus yang saat ini sangat senang dengan Dr. Kalu menyetujui ide dari Dr. Kalu agar Bobby dapat dipastikan benar-benar sehat. Karena Dr. Andrews telah mengatakan hal itu, akhirnya Dr. Melendez menyetujuinya dan akhirnya dilakukan MRI. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy sedang melakukan MRI pada Bobby. Bobby memuji Dr. Murphy karena dirinya berhasil membuat para dokter mendengar usul dari Dr. Murphy. Namun Dr. Murphy membantah hal itu karena Dr. Kalu lah yang perkataannya lebih didengar. Dr. Murphy juga menjelaskan bahwa ia tidak menginginkan suatu kehormatan. Yang ia inginkan hanyalah menjadi dokter bedah yang baik. Tidak hanya itu, Dr. Murphy juga sangat menginginkan speaker dan untuk mendapatkan speaker maka ia harus menemui Dr. Melissa. Bobby menjelaskan bahwa hal itu dilakukan oleh kedua orang tuanya saat dirinya masih kecil agar ikut terapi anak yang kedua orang tuanya bercerai.
Namun Bobby tidak pernah mendatangi terapi itu karena menurut Bobby dirinya harus melakukan apa yang ingin dilakukan tanpa harus disogok dengan apapun itu. Lalu MRI pun selesai. Dr. Kalu menjelaskan apa yang telah didapat dari MRI. Namun Dr. Mafi yang termakan omongan Bobby kembali berusaha memotong penjelasan Dr. Kalu dan berusaha menjelaskan hasil MRI tersebut. Dan ternyata hasil dari MRI mengatakan bahwa Bobby menderita tumor schwannoma ganas. Dr. Melendez menemui seorang dokter yang pernah menangani Bobby dan ternyata Bobby pernah menderita kanker pada 3 tahun lalu. Dr. Melendez sangat marah kepada Bobby karena Bobby tidak memberitahu bahwa ia pernah mengalami kanker pada kakinya. Karena hal yang dilakukan oleh Bobby membuat Dr. Melendez salah dalam menganalisa apa yang diderita oleh Bobby dan untung saja itu dapat dianalisa dengan baik oleh Dr. Murphy. Bobby langsung mengatakan bahwa Dr. Melendez salah menganalisa karena dirinya tidak mendengar Dr. Murphy dan juga tidak menghormatinya. Saat mereka berdua bertengkar, tiba-tiba saja Dr. Murphy meminta agar melakukan MRI pada seluruh tubuh Bobby untuk memastikan apakah kanker tidak menyebar. Bobby langsung setuju dengan hal itu dan meminta mereka semua melakukan apa yang dikatakan oleh Dr. Murphy. Namun saat dilakukan MRI pada seluruh tubuh Bobby terdapat tumor schwannoma lain yang ada di samping batang otak Bobby. Dr. Melendez yang mengetahui hal itu langsung menemui Dr. Glassman yang ahli bedah saraf. Namun Dr. Glassman menjelaskan bahwa tidak bisa mengangkat tumor yang ada pada batang otak Bobby. Sebelum Dr. Melendez meninggalkan Dr. Glassman, Dr. Melendez menanyakan apakah Dr. Murphy baik-baik saja karena Dr. Murphy terlihat berbeda. Namun Dr. Glassman tidak mengatakan yang sebenarnya dan hanya mengatakan bahwa Dr. Murphy baik-baik saja karena analisanya tetap sangat sempurna. Lalu Dr. Melendez menemui Bobby dan menjelaskan bahwa Bobby memiliki tumor yang ada di batang otaknya. Karena lokasi tumor itu di batang otak sehingga tumor itu tidak dapat diangkat. Mendengar hal itu Bobby sangat sedih namun dirinya tetap bahagia karena dia telah melakukan apapun yang ia inginkan selama hidupnya. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy yang kembali terprovokasi dengan kata-kata Bobby sehingga ia tidak pulang ke apartemennya dan tidur di rumah sakit. Esok paginya ternyata Dr. Glassman menemui Bobby dan telah mengetahui cara untuk menyingkirkan tumor pada batang otak Bobby. Namun Dr. Glassman menjelaskan bahwa tumor itu dapat diangkat tetapi harus diangkat dengan batang otaknya sehingga bagian tubuh kiri akan lumpuh. Tidak hanya itu, Bobby juga akan sulit makan, menelan, dan berbicara. Bobby pun menyetujui hal itu walaupun operasi tersebut sangat beresiko karena mengakibatkan kematian hingga cacat parah. Bobby juga mengatakan jika operasinya berhasil maka ia akan menjadi pemain e-sport walaupun Dr. Andrews meragukan hal itu. Lalu operasi Bobby pun dimulai. Dr. Glassman menjelaskan bahwa ia sangat kagum dengan Bobby yang tekadnya sangat kuat untuk tetap menjadi atlet e-sport walau akan sangat sulit bergerak. Ia juga memberi contoh seorang yang mengalami hal serupa yaitu pembalap bernama Richie Parker yang lahir tanpa lengan. Akhirnya operasi pun selesai dan berjalan lancar. Bobby yang telah selesai dioperasi ternyata hasilnya lebih baik daripada yang diharapkan walau Bobby tetap susah menggerakkan bagian tubuh sebelah kiri. Namun terlihat Bobby tetap semangat walaupun dirinya kini telah berbeda dan memiliki keterbatasan. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy yang ingin kembali tidur di rumah sakit, namun kini Dr. Glassman telah menunggunya dan memastikan agar Dr. Murphy balik ke apartemennya dan menemui Dr. Melissa. Dr. Glassman menjelaskan bahwa ia melakukan semua ini hanya untuk Dr. Murphy agar Dr. Murphy dapat hidup lebih baik dan bahagia. Lalu Dr. Glassman memaksa agar Dr. Murphy mau ikut bersamanya menemui Dr. Melissa. Namun Dr. Murphy sangat tidak mau mengikuti perintah Dr. Glassman dan ingin membuat keputusan sendiri. Dr. Murphy mulai merasa tertekan dan berbicara sangat keras bahwa Dr. Glassman terus memaksakan kehendaknya sedangkan Dr. Glassman bukan siapa-siapa Dr. Murphy. Dr. Glassman mencoba menenangkan Dr. Murphy namun Dr. Murphy terus tidak terkendali dan memukul-mukul kepalanya. Saat Dr. Glassman mencoba mendekati Dr. Murphy untuk menenangkannya, tiba-tiba saja Dr. Murphy yang sangat tidak terkendali memukul Dr. Glassman. Dr. Murphy yang merasa tertekan langsung pergi meninggalkan Dr. Glassman. Dr. Glassman dan Dr. Melissa akhirnya memutuskan ke apartemen Dr. Murphy untuk melakukan pelatihan kehidupan. Ternyata Dr. Murphy telah tidak ada di apartemennya dan membawa semua barang-barangnya sehingga Dr. Glassman menyimpulkan bahwa Dr. Murphy telah pergi dan mungkin tidak akan kembali. Lalu kita diperlihatkan ternyata Dr. Andrews telah mengetahui tingkah laku Dr. Coyle kepada Dr. Brown hingga penyerangan Dr. Kalu kepada Dr. Coyle. Dr. Brown yang mengetahui penyerangan yang dilakukan Dr. Kalu langsung menghampiri Dr. Kalu. Dr. Kalu menjelaskan kepada Dr. Brown bahwa dirinya telah dipecat karena penyerangan kepada Dr. Coyle dan hal itu membuat Dr. Brown sangat kaget. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini mohon di subscribe. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya komen aja. See you!